di rumah yuk. Apa kabar adik-adik semuanya yang ada di paroki Kudus, Pati, Juanda, Tayu, di Jepara, di Purwodadi, dan di Gubuk. Bagaimana kabarnya? Harus tetap semangat dan ceria bersahabat. Ea. Nah, Kanola senang lagi berjumpa dengan adik-adik. Semoga adik-adik di rumah tetap sehat, tetap semangat, dan tetap ceria. Jumpa lagi, kali ini kita ada di Minggu Prapaskah yang pertama di tahun C. Ada yang tahu kenapa Minggu Prapaskah? Terus kapan mulainya Minggu Prapaskah? Iya, Minggu Prapaskah dimulai tanggal 2 Maret kemarin ya, bertepatan dengan Rabu Abu. Siapa yang sudah pergi ke gereja untuk menerima abu? Wah, banyak sekali. Nah, di Minggu Prapaskah ini kita diajak untuk bertobat. Ada yang tahu apa artinya bertobat? Iya, betul. Bertobat artinya menyesali apa yang sudah kita lakukan, karena yang kita lakukan itu tidak baik, dan berjanji tidak akan melakukannya lagi. Oke adik-adik ya. Nah, di masa Prapaskah ini Gereja Katolik meminta kita umatnya untuk apa? Ya, untuk berpantang, untuk berpuasa, dan beramal kasih. Nah, adik-adik tahu tidak apa sih syarat dan ketentuan berpuasa dan berpantang? Iya, berpuasa itu wajib bagi mereka yang berusia 18 tahun ke atas dan berusia maksimal 60 tahun. Kalau berpantang, usianya berapa mulainya? Iya betul, usia dari 14 tahun. Nah, bagaimana dengan adik-adik yang usianya di bawah 14 tahun? Atau bagaimana dengan oma-oma atau opa-opa yang usianya di atas 60 tahun? Ada yang tahu? Nah, supaya kita lebih tahu lagi, kita dengarkan nanti renungan dari Romo Leonardus Mulyaldo Tinakusuma atau yang akrab dipanggil Romo II ya. Kita dengarkan baik-baik renungan dari Romo II dan penjelasan dari Romo II mengenai pantang dan puasa. Nah, juga kali ini kita akan berkreasi bersama. Jangan lupa siapkan dulu alat dan bahannya, dan yang pasti kita akan bernyanyi memuji Tuhan bersama. Oleh karena itu kita ajak mama dan papa, juga teman-teman di sekitar kita dan saudara-saudara kita untuk bersama-sama mengikuti sekolah minggu di rumah yuk ini. Yuk! Halo adik-adik Pia di Rayon Busidiana. Di sini Kak Lucy mau ajak adik-adik semua untuk menyanyikan 2 lagu sebelum kita mulai acara sekolah minggu di rumah yuk pada pagi ini. Lagu yang pertama berjudul Puasa Katolik, karena kita sebagai umat Katolik pada masa Prapaskah ini akan melakukan pantang dan puasa. Dan lagu yang kedua adalah Yesus disalib karena cinta saya. Tentunya boleh ajak adik, kakak, papa, mama untuk gabung bersama. Kita gerak dan lagu bersama, tentunya dengan semangat dan penuh sukacita. Ayo! Karena libur hari Minggu
Yesus disalib karena cinta saya, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta kamu, cinta kamu, cinta kamu. Yesus disalib karena cinta kamu, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta semua, cinta semua, cinta semua. Yesus disalib karena cinta semua, dosa dihapuskan. Cinta saya, Yesus disalib karena cinta saya, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta kamu, cinta kamu, cinta kamu. Yesus disalib karena cinta kamu, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta semua, cinta semua, cinta semua. Yesus disalib karena cinta semua, dosa dihapuskan. Teman-teman, marilah kita berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus yang baik, berkatilah sekolah minggu hari ini, supaya dapat berjalan lancar. Dan berkatilah kakak pendamping dan teman-temanku, supaya selalu sehat dan sukacita. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik yang terkasih, kini saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Pembacaan diambil dari Nubuat Yoel, bab 2, ayat 12 sampai dengan 17. Tetapi sekarang juga, demikianlah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Dan Ia menyesal karena hukuman. Siapa tahu, mungkin Ia mau berbalik dan menyesal, dan ditinggalkannya berkat menjadi kurban sajian dan kurban curahan bagi Tuhan Allah. Tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus. Maklumkanlah perkumpulan raya, kumpulkanlah bangsa ini. Kuduskanlah jemaah, himpunkanlah orang-orang yang tua. Kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu. Baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya, dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan, menangis di antara balai depan dan mezbah, dan berkata, sayangilah ya Tuhan umat-Mu, dan janganlah biarkan milikmu sendiri menjadi celah, sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka. Mengapa orang berkata di antara bangsa,
di manakah Allah mereka? Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Halo anak-anakku yang terkasih, kita jumpa lagi hari ini, hari Minggu, tanggal 6 Maret 2022. Kita memasuki masa Prapaskah pekan yang pertama. Tema Prapaskah pada kali ini, tahun 2022 adalah tinggal dalam Kristus, berbela rasa dan berpengharapan, ya. Anak-anakku yang terkasih, kita tahu dalam masa Prapaskah kita diajak oleh Tuhan Yesus untuk melakukan pertobatan, ya. Apa itu tobat? Tentu anak-anak sudah tahu semua, ya. Bertobat berarti tidak berbuat dosa, ya. Maka untuk melawan dosa kita mesti berbuat baik, ya. Ada banyak sekali perbuatan-perbuatan baik yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Coba anak-anak, perbuatan baik apa yang bisa kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari? Tuhan Yesus banyak sekali mengajarkan kepada kita tentang kebaikan, ya. Kebaikan. Masih ingat 10 perintah Allah? Salah satunya adalah menghormati ayah dan ibu, ya. Menghormati ayah dan ibu. Bagaimana sekarang kita menghormati ayah dan ibu, ya? Menghormati ayah dan ibu tentu salah satunya adalah caranya patuh dan setia kepada nasihat-nasihat dan ajaran orang tua, ya. Kita berbuat baik. Itulah bentuk pertobatan, ya. Misalnya apa? Misalnya anak-anak mengerjakan PR dengan baik, ya. Kalau mengerjakan tugas tidak menyontek, itu salah satu perbuatan baik. Berbakti kepada orang tua, berbakti kepada bapak ibu guru juga, ya. Jadi banyak, ya, perbuatan baik yang kita lakukan nanti dirasakan oleh banyak orang, oleh orang tua, oleh guru, oleh teman-teman, ya. Tadi satu saja misalnya tadi tidak menyontek, ya, maka semua ikut senang, kita sendiri, orang tua, guru, dan teman-teman kita. Tentu ada banyak lagi perbuatan-perbuatan baik yang bisa kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari, ya. Kalau kita memakai benda-benda di rumah, maka mesti dikembalikan pada tempatnya. Kalau kotor harus dicuci, ya, supaya bersih kembali, sehingga tidak merepotkan orang tua atau orang yang ada di rumah kita. Itu salah satu perbuatan baik lain yang bisa kita buat di dalam masa Prapaskah ini. Anak-anakku yang terkasih, tentu masa Prapaskah kita diajak selain bertobat adalah berpuasa dan bermati raga. Anak-anak ada yang berpuasa atau tidak? Bagaimana cara berpuasa? Ya, anak-anak boleh berpuasa tidak? Tentu boleh berpuasa, ya. Bagaimana cara berpuasa? Cara berpuasanya anak-anak sekuatnya, ya. Kalau misalnya dari pagi sarapan, ya, lalu kemudian siang ditambah lagi sedikit, ya, sehingga tidak terlalu kenyang. Itu puasa kita, ya. Jadi boleh makan hanya kenyang satu kali satu hari, ya. Kalau biasanya makan misalnya satu piring penuh, ya, sekarang dikurangi menjadi setengah piring, ya. Itu puasa kita, ya, sebagai orang Katolik. Lalu kemudian pantang, ya. Pantang juga bisa dilakukan oleh anak-anak, ya. Bagaimana cara pantangnya? Cara pantangnya misalnya yang paling mudah, tidak jajan di sekolah, ya. Maka uang jajannya dikemanakan ini uang jajannya? Uang jajannya dimasukkan ke kotak APP, ya, yang sudah dibagikan dari lingkungan yang berwarna biru, ya, dimasukkan ke situ. Kalau anak-anak tidak jajan atau kembalian dari uang belanjaan dimasukkan ke dalam kotak.
Nah, itu bentuk pantang dan puasa kita, sehingga kita melakukan pertobatan tadi ya. Pertobatan yang lain juga banyak ya. Misalnya tadi dalam rangka pantang dan puasa ya. Kalau makan itu harus dihabiskan, jangan dibuang. Membuang makanan tidak boleh ya. Membuang makanan berarti kita tidak solider dengan orang yang kelaparan ya, orang yang tidak mempunyai makanan ya. Oleh karena itu pantang dan puasa kita lakukan dengan sebaik mungkin sebagai bentuk pertobatan kita ya, pertobatan kita. Maka kita melakukan hal-hal yang baik yang menyenangkan hati Tuhan dan juga menyenangkan hati sesama kita ya. Oleh karena itu anak-anakku yang terkasih, selamat memasuki masa Prapaskah pekan yang pertama ini. Semoga anak-anakku sekalian bisa menjalankan pertobatan dengan baik, melakukan hal-hal yang baik di dalam hidup bersama, dan juga sering atau melakukan perbuatan-perbuatan baik, sehingga dengan demikian semakin banyak orang menjadi senang ya. Lalu hal lain adalah dalam masa Prapaskah ini kita diajak untuk semakin tekun dalam berdoa. Doa yang baik ya, doa yang tidak terburu-buru tetapi doa yang dihayati ya, pelan-pelan tapi diresapi isi doanya sehingga berkenan pada Tuhan. Nah, anak yang terkasih, itu persiapan-persiapan kita memasuki masa Prapaskah. Oleh karena itu, Romo akan memberkati kalian. Semoga anak-anakku sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak, jumpa lagi di lain kesempatan. Hai. Halo adik-adik. Tidak terasa ya, kita sudah memasuki masa Prapaskah. Di masa Prapaskah, kita sebagai umat Katolik melaksanakan pantang dan puasa. Selain itu, kita juga melakukan aksi puasa pengampunan, yaitu menyisihkan sebagian dari uang saku kita untuk orang-orang yang membutuhkan. Nah, kreativitas kita pagi hari ini, kita mau membuat kotak APP khusus sehingga adik-adik bisa memasukkan uang saku adik-adik di kotak APP itu. Yuk, segera kita mulai. Kita siapkan alat dan bahannya terlebih dahulu yuk, yaitu 1 lembar kertas kado ukuran 30 x 30 cm, kemudian kardus bekas kita potong ukuran 7 x 7 cm. Kita menggunakan alatnya gunting, alat tulis, ballpoint atau spidol, lem, dan penggaris. Kita lipat kertas kado ini secara menyilang untuk diagonal. Dan bagian sebaliknya. Kemudian kita lipat bagi 2 sama panjangnya. Nah, seperti ini. Lalu dari setiap ujung-ujung kertas ini kita lipat ke dalam, bertemu di tengah. Nah, seperti ini. Lalu kita bagi kertas yang sudah kita lipat ini menjadi 3 bagian sama panjang ya adik-adik. Kita lipat ke sini, nanti diperkirakan ukurannya adalah sepertiganya, kita lipat. Begitu pula sebaliknya kita lipat sehingga posisinya adalah menjadi 3 bagian. Begitu pula bagian yang ke sini kita lipat, kita kira-kira menjadi 3 bagian. Lalu kita buka lipatan-lipatan ini. Nah, kita sudah membuat tekanan-tekanan lipatan tadi sehingga mempermudah kita untuk melipat. Kita lipat
sesuai dengan garis yang sudah terbentuk. Dari ujung kita lipat sekali, kita lipat sekali lagi, kita tutupkan seperti ini. Kita lakukan untuk semua. Kemudian kita balik. Nah, kita balik. Lalu di setiap sudutnya ini akan kita lipat ke dalam dengan ukuran kira-kira sepertiga, seperti yang sudah kita lipat tadi. Akan terbentuk garis untuk penanda. Nah, ini adik-adik ya. Bagian bawahnya juga. Seperti ini kita balik ya adik-adik ya. Kemudian kita akan melipatnya menjadi kotak. Sebelumnya kita akan memberikan alas kotak tersebut menggunakan kertas kardus ukuran 7x7 tadi. Kita beri lem, kemudian kita tempelkan tepat di tengah-tengah kertas kado ini. Lalu kita masukkan ujung ke dalam lipatan bagian atas seperti yang ini adik-adik ya. Bisa lihat ya, sama ini juga. Di posisi terlihat dari bagian dalam seperti ini ya. Supaya bisa rekat kita beri lem. Ini setelah dilem. Kemudian kita lakukan untuk bagian sebelahnya. Nah, begini jalangan yang sudah dibentuk, ditempel menggunakan lem. Kak Ivana mau menghiasnya dengan potongan kertas lipat yang kakak potong berbentuk bunga dan putiknya. Adik-adik boleh menghias sesuai dengan selera adik-adik. Kakak Ivana mau tempelkan bunga ini sini. Nah, setelah celengan ini selesai kita buat, adik-adik bisa gunakan untuk menyisihkan uang saku adik-adik. Menyisihkan ya, bukan menyisakan. Kita akan memasukkan uang saku yang adik-adik punya, kita masukkan ke sini. Setiap harinya adik-adik bisa menabung di kotak APP yang telah kita buat. Yeay, selamat mencoba adik-adik. Teman-teman, marilah kita berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus yang baik, puji syukur karena sekolah minggu telah berjalan lancar. Semoga yang disampaikan dalam sekolah minggu bermanfaat bagi kami. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Halo adik-adik Pia, akhirnya kita sampai di penghujung acara sekolah minggu di rumah yuk. Nah, sebelum kita tutup sekolah minggu kali ini, kakak mau ajak adik-adik untuk bernyanyi bersama lagi Yesus disalib karena cinta
saya, supaya kita tahu betapa besar pengorbanan Tuhan Yesus untuk kita semua. Karena cintanya pada kita semua, maka kita anak-anaknya jangan ragu-ragu untuk bertobat dan selalu ikut ajarannya Tuhan Yesus. Ayo kita nyanyikan dengan penuh semangat dan sukacita. Disalib karena cinta saya, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta kamu, cinta kamu, cinta kamu. Yesus disalib karena cinta kamu, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta semua, cinta semua, cinta semua. Yesus disalib karena cinta semua, dosa dihapuskan. Disalib karena cinta saya, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta kamu, cinta kamu, cinta kamu. Yesus disalib karena cinta kamu, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta semua, cinta semua, cinta semua. Yesus disalib karena cinta semua, dosa dihapuskan. Nah, gimana sekolah minggunya hari ini adik-adik? Seru banget. Siapa yang sudah mendengarkan renungan dari Romo II? Wah, banyak sekali ya. Kalau sudah mendengarkan renungannya, Kanona mau tanya nih, apa sih tema APP tahun 2022 ini? Ayo, siapa yang bisa jawab? Ya, betul sekali. Tema APP kali ini adalah tinggal di dalam Kristus, berbela rasa dan berpengharapan. Hebat semua anak-anak Pia. Nah, bagaimana? Apakah adik-adik boleh berpantang dan berpuasa? Tentu boleh, tapi ingat, sesuaikan dengan kemampuan diri adik-adik semuanya ya. Bagi adik-adik yang masih kecil, adik-adik boleh latihan berpantang. Berpantang artinya tidak melakukan yang disukai. Misalkan apa? Adik-adik suka jajan, maka adik-adik berpantang untuk tidak jajan selama masa Prapaskah ini. Masa Prapaskah ini dimulai dari Rabu Aku dan berakhir nanti di Jumat Agung. Ada 7 Jumat yang mana kita bisa berlatih melakukan pantang. Nah, kalau tadi tidak jajan, uang jajannya berarti tidak terpakai. Adik-adik bisa menyisihkan uang jajan adik-adik dan dimasukkan ke kotak celengan yang tadi adik-adik buat pada saat kreativitas ya. Lalu kalau sudah terkumpul, adik-adik bisa memberikan tabungan jajan adik-adik kepada sesama yang membutuhkan. Hebat semuanya ya anak-anak Pia hari ini. Kanona seneng banget. Dan jangan lupa di masa Prapaskah ini adik-adik harus tetap rajin berdoa, membaca kitab suci, berbuat baik, dan menjaga kesehatan. Terutama harus mengikuti protokol kesehatan yang ada ya, supaya kita terhindar dari virus COVID. Apa saja? Memakai masker, mencuci tangan,
mengurangi bepergian, menghindari kerumunan. Dan jangan lupa tetap makan makanan yang bergizi. Oke adik-adik, sampai jumpa di sekolah minggu berikutnya. Jangan lupa tetap bahagia. Dadah!